Kan salah satu pertemuan saya dengan almarhum juga dengan Bang Edi nih di Tebet ya, dan disitulah kami bersama-sama menyatukan langkah kami dalam berpikir dan bertindak, tentu untuk kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Setulus hati almarhum yang saya tahu, kecintaannya kepada bangsa ini, kepada rakyat ini, kepada negara ini sampai akhir hayat. Ya, dengan data-data terutama, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ngawur tidak, data didasari oleh pengetahuan. Jadi ya secara akademik dan pengalaman sebagai menteri beberapa kali, tentu kita tidak ragukan lagi lah kesetiaan beliau, dan beliau harus diteruskan perjuangannya, harus diteruskan. Dan jangan takut bersuara, jangan juga anti dikritik. Biasa, dahsyat. Saya sering ikuti kok podcast. Iya, podcastnya galak-galak deh. Disuruh sama dia sebetulnya. Oh gitu ya, ada backupnya. Kisah ketemu malam ada salah satunya sama beliau di Tebet ya, ingat kan? Tapi masih ada kira-kira 8 menit. Saya boleh kasih sedikit komen tentang Bang Karan. Langsung nih. Ini secara langsung ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Edi yang saya tahu selalu mendampingi dan membersamai almarhum Bapak Haji Dr. Rizal Ramli, PhD. Bahkan salah satu pertemuan saya dengan almarhum juga dengan Bang Edi nih di Tebet ya, dan disitulah kami bersama-sama menyatukan langkah kami dalam berpikir dan bertindak, tentu untuk kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pastinya ini ada yang tidak menyukai juga, tetapi setulus hati almarhum yang saya tahu, kecintaannya kepada bangsa ini, kepada rakyat ini, kepada negara ini sampai akhir hayat ya, beliau gigih, dan kami semua menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan almarhum, terutama akhir-akhir ini, sesuai dengan bidang beliau sebagai seorang ekonom yang juga mengetahui tentang persoalan-persoalan kebangsaan. Walau bagi sebagian orang ini sangat menyakitkan atau berlebihan, tapi karena kedalaman pengetahuan, pengalaman terutama yang beliau alami, bahwa ancaman-ancaman terhadap bangsa ini dari sisi ekonomi, ya dapat beliau tangkap yang kita mungkin tidak menangkapnya. Beliau tahu detail yang kita tidak tahu. Karenanya saya bersyukur dengan data-data terutama, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ngawur tidak, data didasari oleh pengetahuan. Jadi ya secara akademik dan pengalaman sebagai menteri beberapa kali, tentu kita tidak ragukan lagi lah kesetiaan beliau. Dan hari ini saya dan Bang Edi hadir, ya salah satu bentuk penghormatan. Kalau saya, sebetulnya saya tadi datang dari jam 8 ke makam langsung. Langsung ke makam? Ya. Karena kabarnya jam 10-an. Ya. Nah, karena itu saya tetap mengosongkan semua acara untuk penghormatan terakhir beliau sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pejuang. Nah, kemarin kan banyak tokoh, para pejabat dan mantan pejabat yang beberapa memang waktu Bang Rizal masih hidup menjadi sasaran kritik. Tapi ketika mereka hadir dan memberikan beberapa pernyataan, kenangan, mereka semua punya benang merah yang sama. Bang Rizal itu sangat kritis. Dan walaupun mereka jadi sasaran kritik, tapi mereka mengakui bahwa itu untuk kebaikan bangsa. Ustaz, gimana memandang ini? Ya alhamdulillah, mereka-mereka yang dianggap berseberangan, saya dengar juga semalam banyak yang datang ya.
yang sampai hari ini pun beliau kritik tetap berdatangan. Mudah-mudahan ini sebuah tanda-tanda kedewasaan kita ya dalam berpolitik, kedewasaan kita dalam berbangsa, dan terutama bahwa persatuan di atas semuanya. Sebab untuk memajukan bangsa nggak bisa sendiri, nggak bisa satu kelompok. Walaupun dimenang 51%, menang satu putaran, tidak bisa mengurus sendiri. Karena memang takdirnya Allah satukan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya seperti ya founding father menginginkan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah yang kedua, memang nasihat beliau, kritikan beliau kan base-nya data dan empirik. Ya. Dan beliau punya pengetahuan akademik dan experience, pengalaman yang panjang. Jadi kalau secara keseluruhan harus bisa diterima seharusnya secara rasional ya, secara fakta diterima kritikan itu. Walau kadang berbeda, itu kan soal sudut pandang nantinya ya. Sehingga yang satu menganggap ini salah. Tapi beliau dengan dasar ilmiahnya, sejauh yang saya beberapa kali duduk bersama beliau, termasuk juga mendengarkan di mana beliau punya speech, ya terus gigih sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan pertemuan kemarin dan semalam juga hari ini menjadi angin segar bahwa beliau harus diteruskan perjuangannya, harus diteruskan. Dan jangan takut bersuara, jangan juga anti dikritik. Sekalian demikian penjelasan yang saya kira cukup komprehensif ya dari Ustaz Bakir Nasir yang biasa kita sapa Ubed. Ustaz ini dari awal mau kencang terus, ilmunya memang memungkinkan beliau untuk bersuara kencang ya. Kita sangat menghormati. Sudah ini salah satu Ustaz lama yang kita hormati lah. Masih di New Zealand deh. Ya, sekarang ini karena urusan Palestina ya. Oh iya di Banyak Palestina. keliling daerah setiap pekan. Kemarin beliau juga sempat menggelar acara Palestina di Monas ya, dengan 3 juta lebih mas ya, betul ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Dek. Terima kasih banyak. Semoga channel nonton terus channel Bang Edi. Ya. Ya, Bang Edi channel tonton terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.